Kawan-kawan, pelajaran hari ini mengenai apa ya, kekristenan. Apakah di Kristen diizinkan hidup seperti kehidupan di kandang babi, ya, di mana satu jantan betinanya banyak ya. Saya heran banyak orang-orang sekarang ini bangga memiliki kehidupan seperti di kandang babi. Padahal kalau bisa kita tidak meniru hewan, tetapi meniru manusia dewasa ini ya. Nah kawan-kawan, ini saya ambil dari cuplikan kemarin saya berdiskusi di tempatnya si Rifa ya, Rifa namanya itu ya. Dan ini perlu saya bagikan, siapa tahu nanti channel saya yang satu lagi tuh Innalillahi. Jadi ini sudah ada tertinggalnya ya kawan-kawan ya. Nah, kita saksikan dulu apakah orang Kristen bisa hidup seperti di kandang babi. Saya mulai dari ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi di sini jelas apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Maka di dalam kekristenan itu bagaimana syarat dipersatukan oleh Tuhan? Maka kita merujuk kepada Maliaki. Nah, ini Maliaki 2 ya. Nah, 2 ayat 14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istrimu, istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal ia sama sekutumu dan istri seperjajamu. Jadi yang dipersatukan oleh Tuhan itu artinya mereka bersaksi, mereka menikah disaksikan oleh Tuhan, ya. Tetapi ayat ini luas juga maknanya. Di sini ada dibilang menjadi saksi, baru di sini ada ketidaksetiaan. Saya hanya mengambil kalimat menjadi saksi antara engkau dan istrimu. Kita balik lagi ke Matius tadi, ya. Matius 19. Nah, ayat 6 tadi sudah kita dengar. Ayat 5 ya, sekarang 6. Demikian mereka kata lagi, apa yang bersama dengan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh menikah yang resmi menurut orang Kristen gereja, ya. Setelah di gereja, artinya dipersatukan dalam nama Tuhan. Itu tidak bisa diceraikan oleh manusia, ya. Itu yang pertama. Apakah ada pernikahan yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan? Ada. Contoh, ada orang menikah misalnya karena orang itu beda agama, maka menikah contohnya di Australia. Di Australia nikah beda agama kan bisa. Ini sama dengan tidak dipersatukan dengan nama Tuhan sekalipun mereka di gereja. Kok bisa begitu sang debaters? Karena yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Tetapi mereka dipersatukan, itu tidak bisa. Kecuali sudah terlanjur bersatu, bisa. Nanti akan bertanya, loh kalau ini kan, kalau gitu ya dibuat aja terlanjur. Nah itu lain lagi ceritanya. Udah, kita masuk lagi yang berikutnya. Contoh kedua, saya misalnya memacari wanita muslim. Kemudian agar gampang menikah, maafnya, kalau di muslim kan, misalnya saya mualaf, itu kan tidak sulit untuk menikah, langsung aja menikah. Atau, maaf ini lagi, misalnya saya mau poligami, karena hanya di ajaran Islam yang bisa poligami, maka saya mau ikut agama istri ini, penting saya bisa poligami misalnya. Saya menikah, setelah saya menikah, saya kembali ke Kristen, misalnya begitu. Nah, pernikahan itu tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Karena Tuhan yang diimani orang Muslim sudah berbeda dengan Tuhan yang diimani orang Kristen. Nah, perlu diperhatikan. Apakah ada kasus begitu? Ada. Dan banyak kasus. Ada waktu itu videonya itu ya. Nah, kemudian artinya yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan bisa diceraikan. Sudah ya? Lanjut. Nah ini. Tidak boleh diceraikan manusia. Artinya manusia tidak bisa menceraikan itu. Nah, apa saja yang membuat bisa perceraian itu? Kalau manusia, dia sudah dipersatukan dalam nama Tuhan, tidak bisa diceraikannya. Tetapi kalau tidak dipersatukan dalam nama Tuhan, bisa diceraikan manusia. Kemudian yang kedua, oleh kematian. Kematian menyebabkan si suami dan si istri kan berpisah. Satu ke alam baka, satu masih di dunia.
kematian itu bukan manusia yang menceraikan. Tetapi Tuhan mengizinkan si iblis menyentuh nyawa si orang itu. Ya, si setan, karena upah dosa adalah maut. Sudah dua ya. Baru yang ketiga. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian. Ya. Bahwa sejak semula Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu satu pasang. Maka di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 sampai 30 dan di Kejadian 2 dijelaskan mereka bukan lagi dua melainkan satu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Paham ya? Nah, di sini dijelaskan sejak semula sebenarnya Tuhan tidak menginginkan perceraian. Ya. Tapi ada orang berkata, iya mereka tidak bercerai, artinya bisa menikah seperti ayam. Ya, ayam satu jantan dimasukkan dalam kandang, betinanya 10. Tidak bercerai misalnya, 10-10-nya dikawininya misalnya. Ada aturannya lagi selanjutnya. Kita lihat ya. Tetapi aku berkatamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi batasan di sini adalah zina. Kenapa zina? Karena bagi orang Kristen, 2 menjadi 1. Kalau zina itu kan 3 menjadi 2. Misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan. Ini kan 3. Menjadi 2 yang 1 sama ini, 1 sama ini. Nah, paham ya? Ini saya buat perumpamannya. Nah, maka itu sudah melanggar pasal 6. Nah, ayat yang ke-6 kan bilang, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Jadi kalau ada kalian lihat di orang Kristen, 1 laki-laki 2 istrinya, atau poligami, itu sudah masuk kategori berzina. Nah itu, ya kan? Karena 2 menjadi 1, tidak bisa 10 menjadi 1. Orang Kristen melarang umatnya untuk menjadi hidup seperti ayam, atau seperti babi. Kalau kami kan melihara babi, saya masukkan babi 1 di kandang, masuk perempuan betinanya 4 atau 5, bisa. Orang Kristen tidak mau seperti itu. Maka harus diceraikan. Maka dibilang itu sudah berzina, maka harus diceraikanlah. Oke, saya masuk lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Nah, ini juga ya, kalau istrinya tidak berbuat zina, dia kawin dengan orang lain, artinya poligami kan, itu berzina. Nah, setelah itu kita masuk yang dibilang Siripa Matius 5. Di Matius 5 dijelaskan begini, ayat berapa ya? 30-an itu. Nah, ini. 31. Tetapi difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, Yesus sudah memfirmankan ini. Bahwa katanya itu difirmankan. Artinya di sini mengizinkan perceraian, tetapi harus memberi surat cerai. Nah, itu yang aneh. Tetap, aku udah ini aja. Tunggu dulu ya sebentar, ada makanan ringan ini. Barangnya sedikit kan, lagi. Nah, oke ya. Tetapi difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Artinya di sini boleh bercerai dan harus diberi surat cerai. 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang bercerai, ia harus berbuat zina. Ya. Jadi di sini jelas, kalau alasannya bukan karena zina, ada orang-orang sekarang kan bilang, kami sudah tidak cocok lagi, tidak bisa. Itu tidak ditolerir di dalam Bible. Ya, tidak bisa. Dia harus karena zina. Kalau sudah karena zina, maka dia bisa menceraikan istrinya. Dan yang terakhir, jadi sudah ada 3 ya perceraian. Pertama, karena tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Yang kedua, karena kematian. Yang ketiga, karena zina. Yang terakhir, 1 Korintus 7. Ya, nah ini. Di sini aku langsung buat ya. Ini dikatakan sebagai pegawai perintah. Bentar.
Bentar ya. Nah, ini. Kepada orang-orang yang telah kawin. Tidak, bukan aku, kata Rasul Paulus. Tetapi Tuhan memerintahkan. Tetapi Tuhan. We saw plastic every single day, and we said, enough. What are we going to do about it? Tuhan yang memerintahkan. Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya. Jadi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai, kita ceraikan istri kita hanya karena tidak cocok lagi, nggak bisa. Ya kan? Kalau dia pun bercerai artinya bisa, tetapi syaratnya satu. Ya. Dia tidak bisa kawin. Ya. Ya, ini kan. Dan jika ia bercerai, ini kan ada ayat 11. Ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Pilihannya dua. Oke, silakan kau bercerai. Tapi kau harus hidup tanpa suami atau tanpa istri atau jomblo. Ya, jomblo habis ya kan. Atau kau berdamai sama suami atau istri ya. Itu kenapa kalian bisa lihat di atas ini alasannya ayat 8. Tetapi kepada orang yang tidak kawin dan kawin ini dijelaskan sini ya, daripada dirimu ada. Sekarang ayat 20. Kepada orang lain aku bukan Tuhan. Kepada orang lain aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristri seorang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Nah, ini diberi Paulus solusi untuk orang yang tidak menikah di dalam Tuhan. Karena ada itu. Jadi mau diapakan orang ini? Apakah mereka mau dibuang dari perkumpulan? Tidak mungkin. Atau jemaat? Tidak, mereka juga manusia. Ini solusinya. Paulus mengatakan, kalau sudah ada orang yang beristri yang tidak beriman, beda imannya. Beda iman ini luas, bukan hanya beda agama. Sama-sama Kristen pun beda iman bisa. Contoh, saksi Jehovah tidak mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Orang Kristen mengimani Yesus Tuhan. Di dalam Kristen pun ada beda iman. Oneness mengatakan satu Jesus only. Tritunggal mengatakan ada tiga dalam satu. Kan demikian. Itu sudah beda iman. Ya. Ya. Dia beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dia. Jangan diceraikan. Ya kan? Ternyata dia oke lah, aku mau hidup sama kau. Kita bawa agama masing-masing. Boleh. Inilah mungkin alasan orang-orang di Australia itu bisa menikah tanpa beda agama ya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Baik laki-laki perempuan sama ya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ya. Jadi saya Kristen menikahi istri saya Muslim misalnya. Kalau kamu cemar, saya nggak cemar, maka kita menikah, maka anak kita adalah cemar. Ya, ini mungkin Rifa bisa nanti diteliti di dalam agama Islam kan gitu. Kalau nikah beda agama dia nggak berzina, artinya anaknya adalah anak hubungan zina. Nah, nanti saya bicara abang dulu biar nggak fokus abang hilang. Nanti dikira saya menyela. Selesai abang dulu, nanti baru saya bicara. Oke? Saya udah catat ada 4 poin ya nanti. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi kalau di Kristen tidak demikian. Solusinya ada bahwa kamu menguduskan istrimu, istrimu menguduskan kamu. Intinya asal ada satu yang beriman saling menguduskan. Dan anak-anak pun adalah anak-anak kudus, bukan tercemar. Jadi ketika anak kita lahir, nanti dikira aku dan Siripa. Ketika anakku lah tadi aku dengan istri yang Muslim lahir, dia kudus. Baterai udah mau habis, tunggu. Dia kudus bukan cemar, ya. Oke. Tetapi ayat 15, kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudariku tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi ternyata di pertengahan jalan masuklah bius kan. Wah, kalau kau nikah beda iman, artinya kau berzina. Akhirnya ribut orang ini. Cek. Diizinkan di dalam Kristen, solusinya dikasih. Silakan kau bercerai. Tetapi catatan, yang beda iman itu meminta. Saya Kristen, istri saya Muslim. Kami cekcok karena
tidak ada ketemu satu Islam, satu Kristen, ribut terus mengenai agama, anak bagaimana segala macam. Nah, si wanita Islam ini tidak terikat dengan hukum Tuhan kami. Saya pun tidak terikat dengan hukum Tuhannya. Maka diberi solusi oleh Rasul Paulus, bisa cerai, izinkan. Tetapi yang menceraikan itu orang tidak beriman, karena dia kan tidak beriman, tidak mengerti apa itu undang-undang pernikahan, sehingga dia bebas mau menceraikan. Nah, berarti perempuan itulah minta cerai kepadaku, aku izinkan. Tetapi aku orang Kristen menceraikan dia nggak boleh. Mau sesakit apapun aku tidak boleh menceraikan dia, karena aku memuduskan dia, kan gitu. Dan anak-anak kami bukan anak-anak cemar, tetapi anak-anak kudus. Nah, kalau bagi dia misalnya, wah kita sudah tercemar, ini dia nggak berzina, ya silakan. Tetapi aku tidak bisa menceraikan dia, harus kau yang meminta cerai. Nah, gitulah kira-kira itu solusinya. Jadi ada 4 syarat untuk bercerai. Yang pertama, tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Yang kedua, kematian atau diceraikan oleh alam maut. Yang ketiga, karena zina. Yang keempat, beda iman, tetapi yang tidak beriman meminta. Nah kawan-kawan, itulah pelajaran yang kita dapat dari diskusi tersebut. Ini masih satu bagian ya. Setelah ini mungkin kita uraikan solusi terhadap pertengkaran di dalam rumah tangga. Oke, sekian dan terima kasih.